Kalau dia sempat seperti itu dan kemudian itu disebabkan dari orang tuanya yang tidak bijak, tidak adil, nah itu nanti bisa sama-sama dua-duanya nanti ketemu di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada teman bertanya kepada saya dan mungkin ini bisa menjadi satu ilmu juga buat saya dan buat kita ya Ci ya. Jadi ada teman anak saya ini tiba-tiba marah-marah gitu Pak Ustadz di rumahnya. Marah yang luar biasa sampai melakukan kasar lah sama orang tuanya, kata-katanya juga kasar, nendang meja seperti itu, sehingga orang tuanya itu berpikir ini anak kesurupan kali ini gitu. Kemudian tanya sama saya, bener nggak sih itu anakku yang suka marah-marah ngancurin meja itu kesurupan? Nah, saya juga kan nggak paham benar ini Pak Ustadz mengenai hal kesurupan ini. Jadi mohon penjelasan bagaimana sih sebenarnya orang itu masuk kategori kesurupan atau apakah ada memang orang itu marah karena kesurupan? Itu mohon penjelasan seperti itu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau marah yang seperti kamu ceritain itu, saya juga tidak tahu persis, tetapi belum tentu itu mengandung unsur kesurupan. Jadi ada makhluk lain yang nunggangin. Maksud saya seperti orang kesurupan yang nggak sadar ya. Karena itu harus dilihat secara fisik, mata, gerakan, itu harus dilihat secara fisik bahwa ini dia atau bukan. Menurut saya hanya gitu. Kalau memang biasanya manusianya itu kalau manusia itu marah, dia tetap akan fokus. Matanya fokus ya. Kemana dia akan marah itu dia akan fokus. Gitu. Jadi kalau orang kesurupan nggak fokus. Cirinya seperti itu. Jadi matanya gitu, tapi dia nendang ke sana kemari. Ya begitu istilahnya. Jadi, atau melihat mengerikan gitu Ustaz. Ya bisa aja melihat mengerikan atau melihat sayu juga bisa kadang-kadang. Melihat sayu ya. Ya, jadi kalau seperti cerita temanmu itu, saya belum bisa mendetek ya. Maksud saya gini, kan harus dilihat gejala-gejalanya. Kalau memang tadi marah itu fokus, mata selalu fokus mau marah kemana, ini nggak kesurupan. Dia normal aja. Jadi dia nggak mau dibilang anaknya pemarah aja kali ya, dia bilang kesurupan gitu. Iya. Jadi ini nggak kesurupan, dia memang marah. Cuma kalau memang temenmu tanya, loh kok anakku marah padahal kami ini nggak pemarah, ya nggak mungkin. Benar ya. Nggak mungkin istilahnya. Jadi, Dari kakek masih bisa nggak Ustaz? Dari kakek? ya bisa aja sebenarnya seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui adalah cara dia marah, dilihat aja matanya. Kalau matanya dia tetap fokus ya dia marah aja. Nah, cuma kalau orang tua kan kadang-kadang bilang antara kamu sama temanmu itu cewek, ditanyain, nah yang hobinya kesinggungan, ini siapa antara kamu sama suamimu umpamanya kan. Kayaknya suami saya, ya sudah itu genetiknya dari situ gitu loh. Jadi sama Allah Ta'ala dilebihkan tersinggungnya, dilebihkan marahnya itu si anak ini Pak Ustadz. Di anak itu agar menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya. Jadi umpamanya dulu si suami temenmu atau ayahnya dari si anak itu sebenarnya juga mudah tersinggung emosional. Nah itu
agar paham aja bahwa selama ini sejak kamu itu remaja sampai saat ini marahmu, tersinggungmu itu belum pernah kamu mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Itu menjadi, sehingga anak yang emosional seperti itu menjadi pelajaran malah ya. bagi orang tua, itu pelajaran bahwa ada yang belum dikerjakan oleh orang tuanya, yaitu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa harus mohon ampun? Lah kan katanya mau pengen masuk surga, kan gitu. Kalau pengen masuk surga kan ya harus bersih istilahnya, walaupun tidak mampu bersih 100%, iya, tetapi kan harus harus belajar untuk bersih. Jadi orang menyapu rumah itu memang tidak bisa bersih 100%, tetapi kan harus nyapu dia. Kan gitu kuncinya. Iya, betul. Iya, harus nyapu dia. Bersih itu masalah rajin nyapunya kan gitu, Pak. Bersih itu masalah detailingnya ya. Detailingnya aja sebenarnya. Jadi kalau dia lebih tenang, lebih santai, istiqomah, ya insya Allah bisa bersih lah. Walaupun yang nilai kita ya bisa lah ya bersih itu. Jadi sama, jadi si anak ini kalau dia emosional, kuat, marah, nendang meja, itu pasti orang tuanya ada yang mudah tersinggung. Gitu. Iya, insya Allah seperti itu. Harus dipelajari. Kemudian apa yang menjadikan orang itu bisa kesurupan? Ya ada sih sebenarnya. Orang yang emosionalnya tinggi, cepat sekali tersinggung, dia sebenarnya mudah sekali kesurupan. Tapi saya tidak tahu, tidak bisa aja tidak pada waktu itu ya, besok-besoknya ya, umpamanya seperti itu. Jadi orang yang emosionalnya tinggi. Sebenarnya kesurupan itu apa yang menyebabkan orang itu jadi kesurupan itu, Pak Ustadz ya? Emosionalnya tinggi, tapi dia jadi kesurupan itu karena apa, Pak Ustadz? Kan sebenarnya kalau orang emosional kan sudah dijelaskan dalam hadis Nabi, jangan marah bagimu surga, kan gitu. La taghdab walakal jannah. Nah, banyak orang Islam itu tidak memahami hadis tersebut, walaupun dia itu ngerti hadis itu. Tidak memahami itu gimana? Dia tidak mengamalkan hadis tersebut. Dia pikir hadis itu untuk orang lain, dia enggak gitu. Dia pikir hadis itu untuk orang lain. Dia pikir hadis itu hanya pengetahuan, bukan aplikatif sebenarnya. Padahal hadis itu ya aplikatif harusnya. Sama seperti kita disuruh oleh Allah Ta'ala sholat, Rasul mengajarkan sholat, ya kita ya sholat. Kan gitu ya. Kita disuruh berpuasa, ya kita harus berpuasa. Kita suruh bayar zakat, ya kita membayar zakat. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk tidak marah agar masuk surga. Ya benar, belajar untuk tidak marah. Kan seperti itu. Jadi belajar untuk tidak marah, apapun bentuknya. Nah, bagi orang-orang yang tidak paham tentang jangan marah bagimu surga, nah dia pasti punya pikiran, oh marah kok nggak boleh, kan gitu. Marah itu masih boleh, kan gitu. Nah, kan marah fitrah gitu lagi, Pak Ustadz. Marah itu fitrah. Loh iya, nafsu itu juga fitrah. Nafsu gitu ya. Dan nafsu itu juga fitrah. Kan kita disuruh untuk menjaga nafsu-nafsu yang tidak baik itu tidak dikeluarkan. Dan kita keluarkan nafsu-nafsu yang baik, belajar agama, kemudian mengerjakan amalan-amalan soleh, kan seperti itu. Itu nafsu-nafsu yang baik. Marah yang baik yang gimana nih? Nah, itu. Makanya enggak, kalau memang Allah sudah memberikan pelajaran bahwa melalui hadis tersebut bahwa jangan marah bagimu surga, ya sudah. Sami'na wa ata'na titik. Kalau masih ada rewel, jadilah orang yang rewel itu ya anak buahnya Israel. Ustaz, ini ada tetangga saya nih, masih belum nikah lah istilahnya. Itu pulang kerja perempuan nih, sering kesurupan. Tapi kalau saya lihat sih memang emosional, Ustaz. Adakah faktor lain selain emosional yang membuat orang itu kesurupan, Ustaz? Bisa. Ketakutan yang berlebih, sesuatu yang berlebih itu bisa menjadikan seseorang itu kesurupan. Makanya kenapa kalau kita melakukan hal yang baik kan disuruh oleh Rasulullah itu selalu niatkan lillahi ta'ala. Karena itu yang menjadikan bedanya kalau dia melakukan kebaikan, tidak ada jin yang masuk. Dengan imannya yang bagus, tidak ada jin yang masuk. Tapi kalau dia melakukan, walaupun itu baik, tidak ada bismillah, tidak ada niat karena Allah Ta'ala, jin itu akan masuk. Semacam pintu ya? Semacam pintu dia masukin.
termasuk ngajinya nggak ada basmalah misalnya. Iya sama, kalau ngajinya hanya untuk sombong-sombongan, ya sama, jin itu juga masuk. Lewat itu nggak cuma jin, dajjal yang masuk sudah. Ya, karena apa? Karena dia menginginkan kesombongan itu terus-menerus. Makanya niatkan karena Allah. Kalau niatkan karena Allah Ta'ala, mau ujub, mau riya itu nggak enak di hati itu. Mau aja, sudah nggak nyaman, sehingga nggak perlu dikeluarkan. Adanya cuma istighfar, istighfar, istighfar. Seperti itu. Nah, berarti orang kesurupan itu ada faktor makhluk lain yang masuk ke tubuh orang itu. Iya, selain makhluk jin, yaitu ada dajjal biasanya. Dajjal inilah yang sebenarnya itu yang berhubungan tipis antara dia iman atau dia tidak iman kepada Allah Ta'ala. Mungkin tidak ada orang yang membuat dia kesurupan, Pak Ustadz? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa aja. Ya. Tapi orang membuat kesurupan kan macam-macam nih. Umpamanya sihir dibikin gila, umpamanya ya. Ada sih. Kalau dia memang apa namanya emosionalnya tinggi, bisa sebenarnya dia seperti mau jalan. Tapi orang itu sadar kalau aku udah nggak sadar itu maunya jalan terus ya gitu. Nah dilihat dia pada waktu dia nggak sadar itu ngomongnya apa, kan seperti itu. Kalau sihir itu nanti ada yang ngomong di orang yang kesurupan itu, ada yang ngomong istilahnya. Aku mau bikin orang ini gila, gitu. Ini itu dibikin berarti. Jadi itu dibikin gila atau dibikin seneng dengan seseorang, itu kan kesurupan juga. Karena saya juga sering nangani orang yang dibikin seneng oleh lawan jenisnya. Pelet lah maksudnya. Pelet lawan jenisnya. Sehingga kalau mau kesurupan ngomong, aku pokoknya mau sama dia gitu. Aku maunya sama dia. Itu tanpa sadar tuh. Iya kan kelihatan ngomong orang kesurupan itu kan nggak pernah fokus matanya itu. Tapi kalau lihat kamu mau sama dia, mau sama siapa? Lihat kita. Nah, itu kan fokus. Oh iya. Fokus. Tapi kalau jin enggak atau dajjal enggak, dia lihat sebentar terus enggak fokus, kemudian ngomong gitu. Ngomong yang menurut mantra yang dimasukkan ke dalam orang yang mau disurupin tersebut. Kenapa orang kesurupan tuh nggak bisa fokus, Ustaz? Selama ini memang biasanya jin itu kan begitu ya. Jadi kalau jin itu bisa fokus, jinnya pinter biasanya. Biasanya loh ya. Saya nggak tahu. Nggak bisa diciriin, nggak bisa. Iya sebenarnya. Jadi kalau jinnya fokus kayaknya pinter deh jinnya. Pinter itu maksudnya tahu ya. Tahu, tapi ya nggak ada. Pasti dia ngomong, lihat itu nggak pernah serius, nggak pernah fokus gitu. Pasti lari-lari, mata itu lari-lari. Itu kelihatan sekali. Nggak bisa mengendalikan mata orang yang disurupi ya? Nggak bisa, karena dia nggak belajar psikologis nyurupi orang bagaimana biar tidak tampak seperti itu, biar tidak tampak kesurupan tuh nggak bisa dia. Jadi ya normalnya begitu-begitu aja. Atau ada kiat-kiatnya nggak Ustaz? Supaya nggak gampang disurupi, nggak gampang kepelet, nggak gampang kesandet gitu, ada kiatnya nggak Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya jawaban ini sebenarnya begini. Jadi kalau orang ingin tidak kepelet, tidak kesantet, atau tidak kesurupan, satu, dekat kepada Allah Ta'ala itu dengan baik dan benar. Kerjakan syariat-syariat Islam dengan benar. Kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, seperti itu. Nah, kemudian ya seperti itu, belajar untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian iman itu harus kuat. Iman itu kuat. Kepada Allah itu kuat, jadi tahu bahwa jamnya sholat saya harus sholat. Kemudian tiap hari baca Quran, umpamanya tiap hari baca Quran ya karena Allah, tidak untuk yang aneh-aneh kan gitu ya. Kemudian zikrullah ya memang karena Allah, bukan untuk zikrullah itu biar nguatin ilmu, biar ilmu itu kuat. Kan ada orang-orang Islam yang memang seperti itu masih banyak di Indonesia. Nah, orang yang kesurupan tadi harus dibedakan bahwa dia kesurupan benar-benar dari jin atau dajjal, atau dia kesurupan karena sifatnya, karena perilakunya. Jadi orang yang emosional pada waktu dia marah itu ya seperti kesetanan. Bisa aja memang dia tidak fokus dan memang kesurupan betul. Yang nyurupin itu perbuatan marahnya. Weh,
susah di ini tuh jadinya kalau gitu ya Pak Syed. Susah mau dikendaliin jadinya ya. Nggak bisa. Teman saya kesurupan Ustadz karena orang tuanya pilih kasih. Dia ini di istilahnya sama orang tuanya tuh disisihkan, nggak dapet warisan banyak, dia paling Dibedain lah. dibedain. Akhirnya dia kesurupan sering. Oh ya? Kesurupan. Ucapannya apa, Ji? Pokoknya Mungkin warisan. enggak, ucapannya dia kesel aja gitu. Oh, ngedumel. Ngedumel aja gitu. Kalau diajak ngomong nggak denger aja nih. Nggak. Nah, ya itu. Itu bisa tuh. Lah kan saya sudah cerita karena dia menyimpan sesuatu yang berlebihan, menyimpan iri yang berlebihan. Yang membuat dia iri siapa? Orang tuanya. Nah, kalau dia sempat seperti itu dan kemudian itu disebabkan dari orang tuanya yang tidak bijak, tidak adil, nah itu nanti bisa sama-sama dua-duanya nanti ketemu di neraka itu. Sama. Jadi ku anfusakum wa alikum naro itu tetap berlaku. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, bapaknya dia tidak menjaga dirinya untuk adil dan bijak sehingga pada saat dia memberikan waris mamanya atau memberikan hadiah mamanya itu beda anak satu dengan yang lain. Nah, itu sehingga menjadikan dia ngedumel terus mikirin, ngedumel mikirannya gerundel lah apa namanya? Gerutu lah istilahnya. Nah, itu bisa memang benar. Susah untuk dinasehatin. Jadi gimana penyelesaiannya itu Ustaz? Itu kan kalau tadi saya cerita ada dajjal yang menguasainya. Karena dia dalam kondisi tidak sadar. Nah, nanti kalau pada saat dia sadar diajak ngobrol. Kalau dia tahu kebijakan ini baru nanti dajjal itu dimohonkan kepada Allah Ta'ala agar dihancurkan. Ini kan baru anak buah dajjal maksud saya ya. Bukan dajjal yang asli ya. Dajjal asli kan urusannya sama Nabi Isa nanti. Jadi ini anak buah dajjal. Jadi boleh silahkan nanti kalau pas dia sadar. Tapi kalau dia nggak sadar ya diajak ngomong ya nggak bisa. Ngomong aja sendiri. Ngomong. Ustaz, itu potensi besar yang marah yang disimpan atau marah yang dikeluarkan Ustaz, yang bisa seperti kayak dua-duanya bisa. Iya. bisa sama aja. Bisa sama aja karena itu kan berlebih semua. Marah yang disimpan kemudian diluapkan benar ya bisa menjadi seperti itu karena dia tidak sadar, nggak taunya yang dimarahin orang tuanya mamanya. Sehingga dajjal itu masuknya lebih gampang. Harusnya dengan orang tua nggak boleh marah, dengan orang tua harusnya hormat, berbakti kan itu. Tapi kan nggak boleh. Oh dia kan bagi hadiah kan nggak adil gitu. Ya nggak apa-apa lah kan gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian yang gerundel sama dia mikir ngalamun kok nggak adil ya nggak adil. Tapi dipikirin terus kan sama. Yang masuk itu juga jin sama dajjal akhirnya. Ya akhirnya pada waktu dia sudah masuk nisabnya ya itu tadi terus nengkleng tadi terus ngomongnya kayak temennya Haji J tadi gerundel seperti itu. Intinya jadi kalau kita mau memahami kesurupan itu tidak harus jin yang lewat kemudian nongkrongin seseorang enggak hanya cuma seperti itu tapi kesurupan melalui psikologis bisa banyak juga. Iya banyak karena saya banyak nangani kasus yang kesurupan karena psikologis ya. Benar dan banyak saya tangani seperti itu dan alhamdulillah lebih dari 85% diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala jadi hafal lah jadi cara nanganinya alhamdulillah ya hafal sehingga Allah mengizinkan tahu bahwa oh ini cara doanya seperti ini, oh cara yang ini doanya seperti ini, seperti itu. Jadi itu psikologis ya, beda dengan. Tapi ada nggak kesurupan dari ilmunya? Ada. Ilmu dia atau ilmu orang tuanya atau ilmu mbahnya? Ya ada. Nah kalau saya ketemu sama orang-orang itu dia ngaku sendiri, aku ilmu dari uyutnya. Kenapa kamu muncul? Orang ini dizolimi. Kok tahu? Ini diserang di sininya. Wah, mulai saya perhatikan aja suara anunya, ngomongnya, kata-katanya. Kemudian ya sudah, saya mau lihat ini benar ilmu mbahnya atau enggak itu. Ya sudah, kamu jangan masuk dulu ya. Saya mau ngomong sama orang itu. Iya, dia nurut kemudian sadar. Oh ini ilmunya benar.
Kalimatnya itu kalimat normal gitu, kayak orang kayak kita ngobrol seperti itu. Oh, ini ilmunya. Kemudian saya tanya, Bu atau Pak, sakitnya di mana sih? Sakitnya di perut belah kiri. Oh, berarti bener yang dia omongin. Oh ya sudah. Udah berapa lama udah ini? Bapak atau Ibu punya ilmu enggak? Kalau saya enggak Ustaz, tapi ke orang pintar sering. Atau saya ke orang pintar sering, tapi kata ayah saya dulu atau ibu saya dulu, kakek nenek buyut-buyut saya itu orang pintar katanya. Oh ya sudah. Paling nanti mau dilepas nggak nanti mau. Oke. Nah, baru nanti selesaikan sihirnya dulu. Sihirnya dilepas, baru nanti ilmunya dia dipanggil, kemudian mau keluar nggak? Tawarin juga ya? Tawarin lah. Biasanya kalau ilmu-ilmu nakal kan nggak mau keluar. Mau, aku jaga ini. Oh, bohong, mau jaga. Nggak bisa ngilangin sihir kok jaga. Jadi aman, nggak usah bohong lah. Dari itu nanti dia akan, ya saya akan kembali. Ya kamu nggak diinginin, baru nanti doain agar ilmu tersebut cabut oleh Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah Ta'ala agar ilmu itu dicabut oleh Allah, kembalikan pada selesai sudah. Seperti itu. Jadi kesurupan banyak jenis. Banyak jenis. Sangat banyak jenisnya. Cuma orang kalau dengar orang kesurupan itu dari jin, enggak. Ada dari jin, ada dari dajjal. Nah yang sulit itu dari dajjal. Untuk orang biasa ya. Jadi itu pasti sulit untuk diobatin, yakin. Dia akan muncul lagi. Nah, kenapa seperti itu? Ya memang lawannya dajjal memang agak sulit. Seperti itu. Jadi bagaimana cara tidak kesurupan? Tadi kamu tanyain itu, belajarlah kita dekat dengan Allah Ta'ala dengan benar. Dengan benar. Dengan benar. Jadi kita bagaimana kita caranya untuk tidak kesurupan, yaitu tadi. Kemudian bagi orang tua yang anaknya emosionalnya tinggi, ya harus evaluasi bahwa emosi itu dari kita orang tuanya. Harus memahami dan harus mau mengakui. Jangan sok suci. Manusia itu nggak ada yang suci kecuali Rasul. Ya, kita ini masih banyak dosa. Jadi harus difahami. Jadi kalimat dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu kita harus memahami bahwa apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi sesuatu yang tidak nyaman kita rasakan, yaitu bisa aja dari kita sendiri. Jadi jangan merasa diri kita suci kayak kebanyakan orang yang merasa dirinya suci. Jangan. Jadi belajarlah kita itu banyak salah, banyak dosa, sehingga kita lantunkan istighfar terus-menerus. Lantunkan istighfar terus-menerus. Di waktu setelah kita istighfar, di waktu kita setelah istighfar terus-menerus, walaupun tidak teriak-teriak, nggak perlu teriak-teriak. Hanya kita lantunkan dengan lirih, sir, kemudian hanya kita yang mendengar, kita dengan Allah cukup aja. Orang lain tahu nggak perlu. Itu hanya urusan kita dengan Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari jin dan dajjal yang hobi membuat orang kesurupan. Itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu dalam kajian kami kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah dinasihatkan beliau. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.